Halo semua, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Topik yang akan saya bahas adalah studi kasus organisasi yang bergerak di bidang retail, yaitu Tokopedia. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pengantar teknologi dan informasi, dengan Ibu Pembimbing, Ibu Cikuita. Sebelum masuk ke topik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winaldo. Saya mahasiswa aktif semester 1 dengan program studi manajemen NIM 12 2020. Seperti yang kita ketahui, banyak jenis marketplace di Indonesia. Salah satunya adalah Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak didirikan di 2009, Tokopedia telah menjadi pelopor dalam transformasi digital di dalam negeri. Tokopedia memudahkan banyak hal bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, tetapi juga membantu masyarakat dalam meningkatkan potensi untuk membuka usaha low budget. Keuntungan yang mendukung dan memudahkan antara penjual dan pembeli agar terjadi kesepakatan bersama, yaitu transaksi elektronik. Mengapa demikian? Karena proses transaksi di Tokopedia tanpa harus kontak fisik, tidak seperti membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari di toko. Contoh, transaksi yang saya bahas dengan menggunakan aplikasi Tokopedia ini adalah transaksi melalui bank. Misalnya, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Slide ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. E-commerce. E-commerce tentunya berhubungan dengan people atau masyarakat untuk bertransaksi elektronik sampai terjadi kesepakatan bersama. Kita berpikir bahwa perdagangan online hanya terjadi antara penjual dan pembeli saja. Akan tetapi, e-commerce sebetulnya dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, business to business atau B2B. Business to business atau B2B e-commerce meliputi transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Jenis B2B ini umumnya dilakukan oleh pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya kerap mengenal dan mengetahui proses bisnis yang dilakukan. Yang kedua, business to consumer atau B2C merupakan jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. B2C dianggap berkembang dengan sangat pesat karena dukungan dari website dan banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. E-commerce ini dilakukan antar konsumen dengan konsumen yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa. Umumnya, transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform secara online untuk bertransaksi. Contohnya, konsumen dari suatu produsen akan memasarkan kembali produk ke konsumen lain. Yang terakhir, consumer to business atau C2B. Consumer to business atau C2B adalah jenis perdagangan elektronik di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke suatu perusahaan. Jenis bisnis ini berbeda dengan B2C, di mana bisnis menghasilkan produk serta layanan konsumsi konsumen. Jadi, Tokopedia termasuk jenis golongan yang mana ya? Akan saya jelaskan di next slide. Istilah perdagangan elektronik atau umumnya dikenal dengan istilah e-commerce merupakan penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer yang lainnya.
Tokopedia kini turut mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau istilah lainnya UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak yang lainnya. Tidak heran jika banyak pelaku bisnis yang mulai beralih menjalankan bisnis dengan menerapkan model perdagangan elektronik. Namun, selain potensi pasar yang besar, ternyata bisnis perdagangan elektronik juga memiliki keuntungan lain, yaitu tidak ada batasan geografis. Artinya, para pihak penjual dapat menjangkau konsumen ke seluruh wilayah tanpa dibatasi geografis. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Karena di sini penjual ataupun pembeli tanpa menambahkan biaya operasional misalnya parkir dan lain sebagainya. Menghemat waktu karena penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan menggunakan media handphone atau elektronik lainnya. Yang keempat, buka 24 jam. Di sini tidak dibatasi waktu. Lalu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Tokopedia merupakan jenis e-commerce perdagangan elektronik yang termasuk ke golongan consumer to consumer atau C2C. Karena transaksi yang dilakukan di Tokopedia ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Keuntungan menggunakan model bisnis Tokopedia ini adalah menawarkan proses pembelian dan pencarian yang lebih sederhana. Artinya, konsumen tanpa harus mengunjungi toko-toko untuk membeli produk yang mereka inginkan. Konsumen hanya perlu mengunjungi situs atau aplikasi e-commerce dan menemukan barang yang dibutuhkan, sehingga konsumen hanya perlu menggunakan media elektronik seperti handphone untuk masuk ke platform dan mencari produk yang mereka butuhkan, tanpa harus mengunjungi toko sehingga lebih menghemat waktu. Selain itu, biaya pencarian, biaya distribusi, dan biaya persediaan semuanya dapat dikurangi. Terkadang konsumen juga mendapatkan biaya potongan ongkir tanpa harus menambahkan biaya operasional seperti parkir, kantong plastik, dan lain sebagainya. Metode pembayaran e-commerce. Ada tiga metode yang sering digunakan dalam e-commerce Tokopedia, yaitu yang pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang tunai digital yang sudah beredar, seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, atau bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang terakhir, yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman, seperti JNE, JNT, Si Cepat, Wahana, dan lain sebagainya. Lalu, di sini saya akan sedikit menjelaskan metode atau tata cara memesan sebuah produk di platform Tokopedia. Yang pertama, pilihlah produk yang diinginkan. Lalu, klik beli. Setelah klik beli, kemudian isi form pemesanan yang terdiri dari jumlah barang, keterangan pesanan, alamat, serta pilihan kurir dan paket pengiriman. Setelah diisi, klik beli produk ini. Kemudian pilihlah
bayar untuk melanjutkan ke halaman keranjang belanja. Lanjut, pilih metode pembayaran transfer bank. Di sini saya mencontohkan pembayaran melalui metode transfer bank. Pada halaman selanjutnya, pilih bank yang digunakan, lalu isi nomor serta nama pemilik rekening. Centang simpan nomor rekening agar tidak perlu memasukkan data lagi jika berbelanja kembali. Kemudian, klik bayar sekarang. Lakukan pembayaran sesuai jumlah pembayaran atau setelah pembelian pada invoice dan tunggu hingga pembayaran diverifikasi oleh Tokopedia. Untuk waktu verifikasi tetap sama, yakni 1 hari kali 24 jam untuk pembayaran ke sesama bank, atau 2 hari 24 jam untuk pembayaran antar bank yang berbeda. Langkah yang terakhir adalah lacak paket yang sedang dikirim. Pesanan akan tiba sesuai persetujuan ongkir yang diklaim. Tokopedia merupakan marketplace penyedia platform terkemuka dan menjanjikan di Indonesia. Bagi pemilik model bisnis consumer to consumer ini, kira-kira apa saja faktor yang membuat model bisnis ini menjadi berhasil? Kepercayaan. Dikarenakan bisnisnya berawal dari customer to customer, bagi orang yang ingin membeli, tentu harus diyakinkan bahwa mereka membeli kepada penjual yang tepat, bukan penipu. Tingkat kepercayaan seperti inilah harus dibangun oleh pemilik marketplace yang menerapkan model bisnis consumer to consumer. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan pembeli kepada penjual adalah dengan menyertakan ulasan pelanggan di setiap produk yang dipasang. Selain itu, penting juga untuk mengatakan kepada pembeli bahwa uang dijamin akan kembali jika terjadi kesalahan transaksi produk. Misalnya, produk yang dibeli tiba-tiba habis dan uang harus dikembalikan, atau dalam kasus lain, mengganti produk jika ada kecacatan dalam produk tersebut. Berikutnya, metode pembayaran. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan consumer to consumer adalah mengenai metode pembayaran. Pembeli tentu ingin tahu kepada siapa mereka melakukan pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemilik bisnis consumer to consumer harus menyediakan metode pembayaran yang memiliki kredibilitas tinggi dengan menjaga keamanan data kartu kredit dari setiap pembeli. Lanjut, marketing. Sebagai model bisnis yang lebih mengarah ke online daripada offline, consumer to consumer harus pintar dalam melakukan pemasaran melalui pemasangan iklan. Menggunakan layanan penyedia iklan seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lainnya untuk membuat iklannya mengarahkan konsumen kepada online. Hal ini dilakukan agar semakin banyak pengunjung yang menyimbangi marketplace. Yang terakhir, media sosial. Selain memanfaatkan iklan, media sosial juga menjadi faktor yang penting bagi kesuksesan bisnis C2C. Lewat media sosial, membangun interaksi dengan sesama konsumen, serta berbagi informasi mengenai produk terbaru dan terkini. Selain itu, membagikan promo-promo pada hari tertentu lewat media sosial untuk menggait lebih banyak pengunjung ke marketplace. Kesimpulan, e-commerce. Karena dengan berbelanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja segala transaksi hingga selesai. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, kita bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, sehingga kita tidak perlu ragu untuk mencobanya. Setelah mengetahui presentasi ini, kita sudah mengetahui pengertian e-commerce dan contohnya, komponen, jenis, dan manfaat e-commerce. Semoga kita sudah mengerti dari topik kali ini. Apabila ada pertanyaan maupun saran dari kalian, bisa berkomentar di bawah kolom komentar ini.
Sekian dari saya. Bila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.